Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, selamat datang di Podki, Podcast Anak Vokasi. Perkenalkan, saya Dimas Ferdiansa dan saya ditemani oleh teman saya. Nama saya Renaldi. Dan alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan nih teman-teman Vokasi untuk sebagai menemani obrolan kita berdua, yaitu dengan Al-Habib Habib Saad. Alhamdulillah beliau bisa hadir menemani kita berdua dalam acara podcast Anak Vokasi ini. Iya, benar sekali. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu nih kepada Sobat Vokasi yang ada di rumah nih, latar belakangnya, terus bagaimana Habib memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menemani kami di podcast pada siang hari ini. Baik. Ya, alhamdulillah Sobat Vokasi. Oh, Betul. ya. Sobat Vokasi, alhamdulillah siang hari ini awal pertemukan kita ya. Wah, alhamdulillah sekali, Bib. Nama lengkap saya Muhammad Saad Al-Qadri. Jadi kami lulusan dari Gunadarma. Jadi lulus 2009. Dan alhamdulillah stay di Depok nih. Jadi dekat dengan LP3I. Wah, alhamdulillah sekali. Jadi memang pemikiran kami dengan teman-teman, saya nggak sendiri sebenarnya, membangun sebuah company namanya HTP, Hendevane Training Partner. Ya, teman-teman kalau cek di Google, misalkan buat mau training murah Depok gitu, pelatihan, kursus gitu, nah itu alhamdulillah HTP itu di Page One. Bahkan beberapa tahun lalu HTP dapat penghargaan dari Diskominfo, pemerintah Kota Depok, sebagai company perusahaan yang paling dicari, diminati di searching Google, di mesin pencarian Google. Nah, kebetulan saya sendiri yang ambil penghargaannya tuh. Dan alhamdulillah kami memang punya pemikiran dari kami kuliah kan di Gunadarma, bagaimana caranya bisa membantu adik-adik kelas kami, khususnya anak Gunadarma, anak UI kan sekitarnya. Waktu itu LP3I mungkin masih di Bogor ya, atau di mana gitu, belum di Depok. Iya, betul, belum. Nah, itu supaya anak-anak muda khususnya di Depok itu punya added value lah, punya nilai tambah gitu, punya skill dan sertifikasi skala internasional. Tapi memang dengan kantong mereka, kantong mahasiswa kan? Iya, Karena teman-teman tahu lah ya, Iya, kalau betul. pelatihan Iya, IT itu apalagi sertifikasinya internasional gitu. Mahal. Cukup mahal untuk di dunia internasional. Betul. Apalagi bagi warga negara Indonesia terkhususnya. Karena dolar dia. Betul. Jadi ujiannya itu bayarnya memang pakai dolar. Dan dia dapat gelar. Jadi kalau teman-teman ikut training, lulus dapat gelar sertifikasi. Ya. Nah, itu yang akan membantu teman-teman, memudahkan supaya bisa apply ke company. Dan supervisor, manager ketika interview kan, Betul. nah, jadi mudah tuh. Jadi maksudnya ada nilai tambah lah di CV teman-teman tuh. Nah, makanya penting saya pikir dari 2009 itu gimana nih caranya. Nah, makanya kita buat komunitas, kita ajarin, terus dengan free kan, awalnya kan Iya. free, pembayarannya free, cuma memang pas ujiannya aja bayar mereka. Memang bayarnya kan bukan ke kami kan, Iya. bayarnya langsung ke US itu. Ke US. Iya, gitu sih. Jadi dan kami juga banyak dengan teman-teman kita adakan setiap bulannya kayak camp gitu, ya pelatihan camp kita di masjid, di musola, terus kita sharing juga tentang IT knowledge, tentang pengetahuan tentang IT, terus juga tentang startup kan. Oh, iya. Itu sih banyak lah kita Wah. bisa ngobrol-ngobrol. Ini bagaimana Habib bisa menyukai dalam dunia programming, dalam dunia digital? Bagaimana Habib awal mulanya nih bisa kepikiran masuk ke dunia programming? Ya, sebenarnya sih memang ini ya IT itu sudah diprediksikan bahkan 50 tahun ke depan itu masih eksis loh. Jadi bidang IT itu kalau teman-teman bergelut kuliah atau sekolah belajar bidang IT, nah insya Allah sampai 50 tahun ke depan masih ini, kalau masih belum kiamat ya. Wah, amin. Karena Semoga. IT itu sekarang ini sebuah kebutuhan. Dari Iya, warung kecil sampai perusahaan besar butuh IT. Pasti. Bahkan orang yang di luar IT, kami pernah ngadain workshop, itu anak ekonomi, anak psikologi, ikut belajar IT. Bayangin. Mereka tertarik ya. Tertarik. Karena nggak mau dikatakan gaptek gitu kan. Yes. Hari ini Benar-benar. ya semua sistemnya sudah computerized. Iya. Perusahaan warung kecil aja sudah online sekarang. Bahkan orang nggak punya warung, nggak punya perusahaan, nggak punya toko, online. Belajar internet marketing, digital marketing kan. Online shop atau segala macam. Jadi memang
ya kita belajar tuh di awal itu, tapi background saya memang awalnya saya SMA boarding school kan, ada pesantren juga, pernah pesantren modern di Islamic Center Muhammadiyah. Dari situ belum melek IT. Nah, pas lulus dari itu baru saya ngambil di Gunadarma. Nah, jurusan IT, dapat beasiswa juga S2, nah, terus ngajar juga di beberapa kampus di Jabodetabek, bahkan ke Bandung juga di Telkom. Sekarang lagi sama Telkom nih, ada kontrak dengan Telkom University, salah satu kampus terbaik di Indonesia, nomor 5 dia. Jadi 10 besar itu, Telkom itu sama negeri saingan tuh. Nah, Telkom itu 10 besar, padahal dia swasta kan? Iya. Nah, tapi karena dia bagus kampusnya, jadi Dia masuk 5 besar. masuk 5 besar. Nah, sekarang minggu depan pun ada pelatihan juga dengan mereka ya. Oke, mungkin ini sih apa? Saya mau tanya tentang ini, MEA. Sekarang di era MEA kan. Ya. Nah, apa sih Bi, pentingnya skill dan sertifikasi itu di era MEA sekarang? Iya. Di zaman now gitu ya, Iya, masyarakat betul. ekonomi Sekarang. ASEAN. Nah, Iya. jadi memang ya sekarang ini gini, misalkan teman-teman jadi seorang supervisor nih, manajer nih. Iya. Ada yang ngelamar 2 orang datang gitu kan ke teman-teman nih. Ngelamar mau cari kerjaan gitu kan. Yang satu lulusan UI gitu kan. Wih. Nah, disebut lagi nih. UI. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak UI, apa-apa. lulusan UI. Iya. Terus satunya lagi anak SMK. Nah, tapi yang anak SMK ini dia punya skill, punya sertifikasinya tuh Cisco, Mikrotik di bidang networking ya. Iya, Jadi betul. nggak. Karena paling terkenal, paling banyak memang sertifikasi itu di bidang network, Iya. security. Kalau programming ada, tapi sangat jarang sih sebenarnya. Jadi programming itu lebih ke skillnya aja, bukan sertifikasinya. Tapi kalau network, security, hacker, kami juga ada pelatihan juga hacker. Sampai di pelatihan hacking. Hacking Wah. tapi yang skalanya internasional, legal. Jadi bukan jadi hacker yang jahat ya. Yang jahat Iya. ya. Nah, jadi hacker untuk security keamanan suatu perusahaan, untuk solusi keamanan jaringannya. Nah, itu kita buat tuh di situ training itu. Nah, makanya pentingnya di era MEA saat ini, kalau misalkan anak SMK itu punya skill sertifikasi, ya dia supervisor manager kan mau orang yang siap kerja juga. Iya. Terus gajinya pun nggak besar. Kalau anak UI kadang kan, sok-sokan gitu kan, Wah, wah, mau kayaknya gajinya lebih besar, tinggi nih, nah, gitu. lebih tinggi. Iya. Nah, sekarang ini kalau teman-teman lihat di Jobstreet, di Jobsdb, Iya. tempat ini kan perusahaan untuk Iya. web untuk cari pekerjaan itu, untuk informasi tentang pekerjaan. Pekerjaan, Nah, iya, itu benar. requirement-nya, syaratnya itu salah satunya itu skill itu, sertifikasi itu. Harus punya sertifikasi misalkan Cisco CCNA, gelar sertifikasi namanya CCNA kan, KCNA. Nah, terus ada lagi Mikrotik MTCNA. Jadi requirement-nya, syaratnya bukan ijazah S1 gitu kan, bukan. S2 bukan lagi itu. Tapi Walaupun ada juga seperti itu. Berarti pentingnya itu di sertifikasinya. Sertifikasi, skill dan sertifikasi juga, itu dua sih. Maksudnya dia punya sertifikasi ya harus punya skillnya juga. Dua-duanya. Ya, ibarat saudara Jangan- kembar gitu. Iya, jangan sampai dia punya sertifikasi, pas dicoba Skillnya ditanya nggak ada. skillnya nggak ada kan. Waduh. Itu patut dipertanyakan ya. Iya, Pak. Nah, makanya kita pelatihannya pun benar-benar praktek, ya harus bisa dia, jangan punya sertifikasi aja. Banyak teman-teman yang mau, gue mau beli sertifikasinya aja lah, bayar gitu kan, Iya. berapa juta, mau ada orang. Ada. Ada yang kayak gitu. Cuma kan kita nggak mau dia punya Iya. sertifikasi. Ntar ditanya, kamu belajar di mana? Di HTP kan, wah nama HTP nanti Iya. yang jadi nggak baik gitu kan. Nah makanya kami harus prakteknya, ya latihannya harus bagus juga. Salah satu perusahaan Datacom, kalau teman-teman pernah dengar, perusahaan IT terbaik di Jakarta, samping Trans TV itu, kantornya Datacom namanya. Nah itu perusahaan paling anak-anak IT itu mau banget tuh kerja di situ, karena perusahaannya besar, gajinya pun besar. Nah HTP udah dikenal di situ. Jadi ada beberapa alumni HTP yang belajar di tempat kami, itu kerja di sana. Nah, sampai merekomendasikan kalau dia lulusan dari HTP, ada sertifikat kan dari HTP itu, nah itu mudah lah untuk masuk kerja di situ. Sampai kayak gitu. Dipermudah berarti. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti mungkin di area zaman sekarang kali ya, skill dan sertifikasi itu kan penting banget. Ya. Mungkin dari anak-anak vokasi ini gimana sih langkah selanjutnya buat apa ya, ngembangin skillnya? Langkah awal Nah. untuk sebuah skill di dunia era 4.0 ini. Nah, Iya, iya. Ya memang harus supel gitu dari mahasiswa. Jadi harus buat komunitas, belajar kelompok, jangan malu-malu, tanya sama dosen, tanya sama teman, tanya sama ya siapa aja yang expert di bidangnya kan. Terus ikut pelatihan-pelatihan di internet kan banyak sebenarnya. Kursus-kursus yang memang ya biayanya terjangkau gitu, ada sertifikasinya internasional, itu bisa diikuti. Karena nggak banyak sebenarnya sih. Nah salah satu kami buat HTP ini wadah
kita kerjasama memang dengan alumni, dengan corporate untuk membantu mahasiswa itu dia ikut training sertifikasi sekelas internasional dengan biaya terjangkau. Jadi ada subsidi lah. Nah, misalkan kalau di luar, kalau teman-teman cek di Inixindo, ada lembaga training terkenal tuh kayak Brandmatics atau yang lainnya, itu biayanya kan cukup mahal. Bisa 2 jutaan, 5 juta, 10 juta kan bahkan kan. Hacker aja itu bisa sampai 15 juta. Tapi 15 juta itu training sama sertifikasi. Tapi kalau teman-teman udah punya skill itu gaji itu Luar biasa ya. 10 jutaan sebulan. Biasa. Itu baru di Indonesia, belum di luar negeri. Kalau teman-teman berkarya di Singapura, di Brunei, di negara Arab gitu kan, Dubai segala macam, gajinya minimal 50 juta itu. 40 sampai 50 juta, belum fasilitas yang lain. Itu sih. Mungkin ini sih aku pengen tahu deh Bib, soal MEA ini Bib. Ya. MEA itu apa sih Bib sebenarnya? Ya, jadi di zaman MEA ini kan ya kan sudah banyak orang persaingan kan di dunia bisnis ini kan. Nah, terus ya lulusan mahasiswa di Indonesia, pelajar mahasiswa udah berapa banyak lulusan setiap tahunnya. Bukan cuma LP3I aja kan. Betul. Kampus di seluruh Indonesia ribuan kampus kan. Ya bahkan puluhan ribu kampus di seluruh Indonesia. Nah, orang-orang untuk mengklasifikasikan, membedakannya yang akan melamar kerja di suatu perusahaan. Nah, kalau cuma ijazah nggak mungkin. Nah, maka dengan skill yang sertifikasi ini di era MEA saat ini penting sekali. Maka era MEA saat ini siapapun dia sebenarnya, dia mau dari pelajar, mau mahasiswa, orang umum, pengangguran, siapapun dia, ibu-ibu, bapak-bapak harus punya nilai tambah, punya skill atau keterampilan. Nah, jadi di era MEA ini memang kita dituntut untuk bersaing, mau nggak mau. Apalagi orang-orang luar udah pada datang sini. Dan kalau di Indonesia kita nggak mau melek IT, apa yang terjadi tuh? Kalah Coba kita 10 tahun, 20 tahun ke depan. Betul. Iya, Kita sekarang kalah aja jauh pasti. kalah jauh. Kan hancur. Makanya teknologi ini, IT ini salah satu memang pilihan. Siapapun bisa, karena sebuah skill kan. Orang di luar IT pun, kayak Mark Zuckerberg yang punya Facebook kan. Iya. Dia pun nggak cuma lulusan S1 aja kan. Itu pun karena dia udah lama nggak lulus kan. Dia lulusin juga sama Harvard kan, karena dia udah terkenal kan. Padahal nggak lulus. Nah, terus Bill Gates yang punya Microsoft itu nggak lulus kuliah, bukan profesor, bukan doktor, tapi dia punya skill, punya kemampuan. Berarti kreatif dan inovatif itu penting ya? Iya, penting. Bisa. Oke. Jadi sebuah seperti ijazah, latar belakang dia sekolah di mana, kuliah di mana, itu tidak akan menjadi kunci utama sebuah dalam pekerjaan programmer. Betul. Mungkin ini masuk ke IT ya mungkin ya. Iya. Ya. Saya mau tanya nih, bisa nggak sih agama itu masuk dalam IT misalnya? Apa ya? Gimana agama ini masuk ke IT? Jadi apa ya pentingnya agama di dalam sebuah teknologi zaman sekarang gitu, Beb? Oh iya. Masya Allah, ini mantap ini. Wah, alhamdulillah sekali. Karena agama ini, bukan dari sisi IT aja kan, Iya. semua. Kayak di negara Jepang lah, teknologi canggih kan. Bahkan di beberapa negara di Kanada, di US, di Amerika kan. Nah, kami beberapa juga pernah ke saya terakhir kemarin ke Thailand. Nah, kemarin pas puncak pandemi kami di Thailand tuh, tapi kami dikembalikan kan. Pas pandemi itu disuruh kembali ke Indonesia. Ada kegiatan kita silaturahmi, terus pernah ke India juga, ke beberapa negara lah, ke Singapura, ke Malaysia kan. Nah, di sana memang ya pentingnya teknologi IT ini ya sangat penting. Jadi kita kalau kita nggak melek IT ini ya sulit lah. Nah, maka agama ini kalau nggak dibarengi dengan agama bisa hancur gitu. Kayak di Jepang banyak tingkat orang bunuh diri di Jepang kan. Iya. Itu banyak sekali. Bahkan ada satu negara, saya nggak sebut negaranya, itu setiap hari ada yang orang bunuh diri, dan pemerintah saking banyak orang bunuh diri, itu membangun sebuah tempat khusus orang bunuh diri. Jadi orang mau bunuh diri daftar, bayar malah. Bayangin, iya. Dia mau bunuh diri pakai lompat dari gedung, mau bunuh diri pakai, ada pilihannya. Padahal itu negara kaya, teknologinya bagus. Nah, makanya agama ini berperan supaya kita ini nggak
mencari dunia, terus kan bisnis terus, ya bisa Landasan utamanya lah. Punya batasan iya bisa juga kali stres ya. kita kan. Kalau kita punya mobil segala macam tapi nggak ada agama, ya bisa bunuh diri kan. Kayak di Jepang segala macam negara yang maju, kalau kita pikir kan dia mobil punya, istri cantik, rumah besar gitu kan, kaya gitu kan. Tapi kok mau bunuh diri? Kira-kira bahagia gak? Enggak. Nah, enggak. Belum tentu yang harta banyak belum tentu bahagia gitu. Jadi nih bagaimana menerapkan ilmu agama dalam sebuah programming di kehidupan sehari-hari Oh iya. gitu loh. Bib. Jadi kalau memang agama kita bagus, kita sering baca Quran, itu sudah otomatis tuh. Pasti kita belajar, apalagi programming ya. Mau jadi programmer nih teman-teman, Wah, nih insya Allah. mau jadi programmer ya. Iya. Nah, Insya itu Allah. programmer itu nggak mudah itu teman-teman. Karena algoritma, logika pemrograman kan beda dengan network engineer. Kalau jaringan, kata orang sih lebih mudah network, tapi sebenarnya sama aja sebenarnya. Tapi kalau programmer itu memang harus punya nilai lebih dia. Programming kan, jadi harus fokus. Maka kalau agama dia bagus, dia sebenarnya dalam keseharian itu seorang programmer kalau memprogramkan, schedulekan waktu kan, kayak sholat 5 waktu kan, nah itu kan sebenarnya program gitu. Oh iya. Sudah terprogram kan, subuh jam berapa, zuhur jam berapa. Nah kalau dia istiqomah menjalankan sholat 5 waktu di awal waktu kan, kalau kata Nabi kan, sholat itu ikut cara Nabi itu istilahnya WTC, nah, WTC. Pernah dengar WTC? Belum. WTC benar dengar kan? Istilah WTC aja WTC. Belum pernah. Masa Bib. belum pernah? Apa tuh, Bib? Apa tuh? Kayaknya Bukan- penasaran nih. Bukan WTC yang gedung Amerika yang hancur. Oh, WTC bukan. benar. Belum. Oh, itu WTC istilahnya W-nya itu waktu. Nah, waktu W-nya itu waktu time. Jadi waktunya tepat, sholatnya tepat, waktu on time kan. As-sholatu lil ala waktiha. Sholatnya tepat pada waktunya. Terus kemudian tempatnya di mana azan dikumandangkan. Nah, kalau laki-laki ya khususnya nih ya harus di masjid lah. Azan kan nggak ada di rumah ya. Nah, jadi kalau laki-laki sholat di rumah gimana? Kira-kira pakai apa? Pakai Bukan mukena ya. Bib ya. Pakai mukena. Wallahu Pria a'lam. soleh nanti jadi pria soleha nanti. Nah, jadi tempatnya di masjid. Kalau sunnah ya boleh di rumah kan. Kalau wajib ini 5 waktu aja. Subuh zuhur kan sudah ada waktu yang terprogram tuh. Betul. Terus yang ketiga caranya berjamaah. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bersama isrina daroja. Jadi sholat berjamaah ini lebih utama, lebih afdol. 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, jadi kalau kita amal agama sungguh-sungguh dari sholat aja, nggak usah yang lain, sholat 5 waktu aja sungguh-sungguh istiqomah nih di masjid on time ya. Jadi azan udah langsung ke masjid. Nah, sholat. Jadi takbiratul ula ketika imam Allahu Akbar, nah kita juga Allahu Akbar. Nah, itu maksudnya on time tuh takbiratul ula seperti itu. Jadi seperti pertandingan sepak bola, kayak kiper kan, itu kiper duluan kan ada di dalam gawang kan, Betul. sebelum bola menghampiri kan. Menghampiri. Nah, kalau misalkan dia nggak ada kiper gitu kan, kebobolan terus lah, kalah telak gitu kan. Iya. Nah, sholat pun gitu, jadi harus jaga waktu sholat itu seperti kiper dalam pertandingan sepak bola. Jadi dia harus duluan ke masjid sebenarnya bahkan sebelum azan. Nah, jadi ada kriteria sebelum azan sudah ada di dalam masjid, ada orang yang ketika azan langsung ke masjid. Nah, itu seperti itu nilai-nilainya. Kalau kita lebih bagus lagi harus sebelum azan sudah di masjid. Nah, maka dengan otomatis nanti Allah kasih kemudahan kita untuk belajar tuh, apalagi belajar dunia aja IT kan. Nah, IT mudah. Kalau kita agama bagus pasti IT dunia akan mengikuti. Nah, itu yang dijalankan, diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi ketika dia sungguh-sungguh amal agama, belajar agama dengan Rasulullah, nah, maka dunia 2/3 dunia itu tunduk pada kaki-kaki para sahabat. Bayangin 2/3 dunia. Jadi teknologi semua zaman sekarang sih wah, masih ketinggalan kalau jangankan zaman Nabi kan, di zaman Nabi Sulaiman aja teknologinya luar biasa. Banyak sekali ilmuwan yang Iya. Angin. Kalau sekarang pesawat terbang kan, Iya. bawa Betul. paling cuma ratusan orang. Lah dulu ada angin aja, bawa semua kerajaan Nabi Sulaiman bisa dibawa itu. Ke dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu kan teknologi mana gitu yang seperti Iya, itu. benar. Zaman Rasulullah, Burak kan, yang Rasulullah Mi'raj kan. Nah, itu kan sebenarnya teknologi juga itu. Mana ada orang pesawat bawa ke langit ke-7 jumpa dengan Allah cuma nggak sampai sehari itu. Iya. Ya semalam doang, beberapa jam aja. berapa itu. jam? Udah balik lagi. Nah, jadi sangat-sangat penting agama berperan dalam segala sisi kehidupan lah. Apalagi IT dunia saja, IT saja kan teknologi kan. Nah, maka saran saya teman-teman ya harus jaga juga amalan-amalan agama.
supaya ketika kita belajar nanti Allah kasih mudah tuh, kayak baca Quran nih. Kalau kita sering baca Quran, coba deh rasain deh, sehari sering baca Quran terus teman-teman belajar tuh, apalin rumus atau segala macam kan, belajar coding segala macam kan, nah itu mudah tuh pasti tuh, efeknya tuh lebih terasa. Nah, baca Quran itu. Berarti pas kita belajar IT programming gitu kan, berarti sholat itu nggak boleh ketinggalan. Lah iyalah, itu dia yang utama. Biasanya kebanyakan nih orang udah Iya. sibuk nih seharian full gitu Iya. di depan komputer gitu kan, di programming apa belajar segala macam, tapi mereka melupakan waktu sholatnya Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi Zaman programmer, sekarang makanya kita kenal agama, kita belajar agama, sharing seperti ini kan. Terus ada pengajian mungkin dengan habaib, dengan ulama kita di tempatan di rumah kita di masjid kan. Kita aktif majelis segala macam. Nah, itu fungsinya supaya nanti kalau kita udah sibuk, iya benar programmer itu kan, kalau dia di tempat Begadang duduk itu, pasti, waduh. Iya, karena kan ruwet pusing ya Bib ya. Iya, Bi. Belum lagi banyak teman saya ada, kalau saya terus terang sekarang saat ini, kalau saya aneh ini apa, nggak terlalu ngikutin banget sekarang ini sebenarnya. Oh ya tahu, cuma nggak terlalu expert karena kan banyak IT itu kan ada networking, programming. Kalau aneh lebih ke networking sebenarnya. Nah ada teman rekan kami, tim kami itu yang programmer itu programming. Nah kalau benar-benar nggak jaga, nggak memprogram sengaja waktunya kan, terus agamanya nggak bagus, bahaya itu. Wah, Iya. iya benar. Di depan komputer terus ntar pakai kacamata, belum lagi kalau dia ngemil terus badannya makin Jadi, besar kan. iya, Iya, kan programmer gitu. Iya. Terus belum lagi nanti nggak betah di company ini, pindah lagi company, pindah lagi kalau mentalnya nggak bagus, agamanya nggak kuat. Nah, jadi dia merasa dirinya kan, wah gua kan dibutuhkan gitu kan. Nah, bodo amat lah pindah kira kan, gaji nggak sesuai pindah, padahal kan nggak boleh kayak gitu. Kalau kita mau sukses kan harus istiqomah di satu tempat. Nah, dia sungguh-sungguh, nah pasti dia akan mendapatkan ya keinginannya lah jadi orang sukses kan. Secara perlahan ya Bib. Step by step. Benar. Kan dalam mahfuzat disebutkan manjada wajada. Wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan dapat tuh. Nah, maka teman-teman dari sekarang nih mumpung belum terlambat, semester 2 kan masih kan? Iya. Nah, harus sungguh-sungguh belajar. Supaya nanti jadi orang sukses dunia dan Akhirat. Iya. insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin tambah lagi pertanyaan atau Ya, enggak? karena gini, di zaman sekarang itu kan banyak sekali nih ya godaan di dunia programming nih. Contoh kayak di metaverse. Oh ya. Nah, bagaimana pendirian di metaverse itu dalam Dalam konteks agama. agama? Ya, Pak. Itu Maksudnya bagaimana caranya kita terjun di dunia metaverse, tapi kita juga bisa mengamalkan gitu ilmu-ilmu agama di dalam dunia metaverse kan, karena di dunia metaverse itu kan ada sebuah, bisa kita berhidup di dalam dunia digital maksudnya. gitu loh Bib. Nah bagaimana menerapkannya gitu loh. Masya Allah. Sulit mungkin ya Bib ya. Iya, apa namanya? Tadi pokoknya kita harus istiqomah kuncinya. Kita istiqomah, kita dekat dengan ulama, dengan habaib, orang-orang soleh. Nah, kita mau terjun di dunia manapun, mau metaverse, mau teknologi apapun, itu pasti kita akan kuat. Mental kita nggak akan kita terbawa gitu suasana. Bahkan kita yang mensuasanakan. Jadi orang yang betul-betul kuat imannya, agamanya, dia yang buat suasana, bukan tersuasana. Dia yang buat dakwah, bukan terdakwah. Nah, tapi kalau kita agama nggak kuat, kita yang terdakwah lah. Apalagi teknologi makin canggih kan, setiap detik teknologi berubah loh. Iya, betul. Maka ada website namanya detik.com kan. Iya benar. Jadi setiap detik Setiap berubah detik. dia, dynamic gitu. Dynamic. Nah kalau kita nggak ngikutin, nggak dibarengi dengan agama, bukan agama nomor 2 ya, agama nomor 1. Nah, agama nomor 1, nah, maka yang lain pun akan mengikuti. Jadi kan suka ada nih ya, contoh di dalam dunia metaverse itu orang beli Gucci nih, ada tas Gucci, ikutan beli gitu, tergoda. Nah, bagaimana cara menghindari godaan itu untuk diri kita gitu? Ya. Jadi kita memang harus memikirkan yang mana yang kita harus dahulukan lah. Premier kan, ada kebutuhan premier, ada sekunder kan, ya kita harus paham itu. Maka dengan agama yang kuat, kita rajin sedekah segala macam, nah, itu akan
ada rasa kita itu lebih baik nabung kan, dari beli tas Gucci, lebih baik buat modal usaha, buat startup teman-teman kan. Nah kedepannya nanti 10 tahun ke depan jangankan Gucci kan, Iya. perusahaan Gucci dibeli kan. Wah, Ketika isi, akuisisi. Masya Allah. Kalau kita iya kalau Iya, kita pikir kayak gitu, jadi mikir tuh harus yang panjang. Panjang. Kayak Rasulullah kan waktu perang Tabuk, waktu mengalami kekalahan kan, tapi Rasulullah sampaikan, waduh luar biasa kan visi misinya kan, bahwa nanti kedepannya Romawi akan runtuh, Persia akan runtuh. Padahal sahabat dengan Rasulullah ketika itu kondisinya sangat lemah sekali, ada yang belum makan berhari-hari, pokoknya alat perangnya juga terbatas, jumlah sahabat juga nggak banyak gitu kan. Nah tapi Rasulullah yakin sampai mencahin batu gitu kan, yang mencahin batu tuh itu terkenal tuh kisah itu. Nah maka sahabat nggak bisa kuat tuh mencahin batu itu. Nah, maka Rasulullah mencahin batu sendiri tuh. Akhirnya pecah tuh batu, langsung cahaya keluar. Nah, maka Rasulullah katakan Romawi runtuh, Persia runtuh. Ternyata betul kan? Di zaman Sayyidina Umar. Nah, maka Romawi, Persia runtuh. Persia kalah. Nah, jadi Rasulullah visi misinya luas. Nah kita pun harus panjang juga visi misinya. Jangan berpikir pendek gitu kan. Nah, Jadi jadi harus- ke depan lah. Jadi harus memiliki mindset panjang Iya. untuk di waktu kemudian waktu gitu ya, Bib, ya. Betul. Lalu gini nih, misalkan ilmu agama dalam dunia bisnis nih, Bib. Masuk Oh, iya. ke dunia bisnis sekarang nih. Iya, startup ya. Nah, Wah, iya, kalau IT betul. itu startup. Betul, Nah, Bib. keren Gak tuh. mungkin programmer tanpa berbisnis. Iya. Pasti ada bisnis dalam konteks seperti jual beli Iya. di dalam bentuk website atau dalam bentuk sebuah aplikasi. Nah, bagaimana menerapkan itu? Iya. Kalau ke dunia bisnis sama lagi kan. Dunia bisnis ini penting sekali, apalagi sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf kan. Nah, kan seorang bisnismen, pengusaha besar, seorang miliarder lah kalau sekarang ini kan. Nah, dia agamanya bagus, kuat imannya kan. Maka fondasi utama memang agama. Kalau kita mau ke IT, mau ke bisnis itu mudah. Kalau agama udah bagus. Nah, maka kalau teman-teman nanti mungkin sekarang ini belum hafiz Quran gitu kan. Nah, niatkan untuk anak nih. Nah, anak nanti kan pasti berkeluarga juga kan. Betul, Betul kan? Tapi kalau calon udah ada nih. Oh, Waduh. belum, Bib. Belum ada dua. Cukup satu aja, Bib. Nah, jadi ya, apa namanya? Iya, harus disiapkan agama ini. Jadi kalau kita agama udah bagus, nah, apalagi bisnis kan. Bisnis itu harus punya manajemen waktu, harus benar-benar dari sekarang harus bisa disesuaikan. Nah, kayak kami, saya sebut ini kami karena supaya nggak ini ya, apa? Kalau saya itu kesannya saya gitu kan. Iya. Iya. Jadi kami belajar ini sifat anania. Sifat anania itu sifat keakuan. Sifat inilah saya. Nah, itu kan sifat sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Dalam Quran tuh, janganlah kamu sombong di muka bumi ini. Jadi orang yang kalah, yang gagal itu orang yang sombong. Walaupun sedikit aja rasa sombong itu. Banyak. Kayak Fir'aun kan. Terus juga ada presiden Rusia tuh siapa? Presiden Putin. bukan. Turki yang liberal itu. Sebelumnya yang liberal, yang sekuler itu. Jadi lupa. Siapa? Yang presiden sekuler itu, yang apa namanya, Allah kasih azab tuh. Itu karena sombong tuh. Di Oh, Fir'aunnya. yang ketika runtuh itu ya, Bib, ya? Iya, Turki Utsmani Masa kan diruntuhkan sama dia kan. pemerintahannya. Nah, Erdogan masih lama itu kan, sama dia. Waktu di zaman itu tahun 1920-an lah itu. Nah, itu Allah kasih azab tuh, karena sombong itu. Nah, maka dengan kita belajar agama, kita ya nanti Allah hancurkan tuh sifat sombong yang ada dalam diri kita. Nah, Mungkin cukup kali ya, Bi? Udah berapa menit? Belum aku. Belum. 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 Nanya nanya lagi. lagi nggak apa-apa, sharing aja ngobrol. Masa Dimas mulu yang nanya? Makanya teman-teman nanti selepas ini udah mulai berpikir untuk buat komunitas, untuk buat apa gitu loh. Jadi kuliah ini kalau bisa kita padatkan dengan kegiatan yang positif. Misalkan buat startup nih. Siapa namanya? Dimas. Ray. Hah? Ray. Ray. Kenal Misalkan Dimas passionnya lebih kemana nih? Misalkan programmer, ya udah Dimas tim programmingnya. Ray misalkan lebih ke tim apa marketingan atau Iya. apa kan? Itu harus ada. Karena saya waktu kuliah itu mulai dari semester 6 sudah mulai buat usaha. Jadi HTP itu dari mulai saya masih kuliah, semester 6. Jadi kami semester 6, mulai dari semester 6 kita sudah berpikir tuh apa yang kita buat. Akhirnya kita buat kursus perumahan. Kami sewa di Margonda dekat Gunadarma, ada Gang Kapuk namanya.
Itu salah satu kos kontrakan mahasiswa kan, UI Gunadarma Iya, di situ, Tata BSI, UI. Gang Kapuk tuh, Margonda. Nah, kita buat di situ. Mulai dari bantu teman-teman yang skripsi, segala macam lah, penulisan ilmiah kan, mulai dari situ. Buat website sederhana, saudara, teman-teman kan. Nah, mulai dari situ jadi teman-teman berpikir nih apa yang kita mau buat gitu. Startup itu buat usaha disupport oleh media IT. Misalkan teman-teman buat website, buat toko online, atau buat apps aplikasi Android, Iya, App iya. Store kan. Iya. Nah, minimal buat websitenya, web base-nya lah. Gitu. Nah, jadi saya waktu dulu saya cuma sendiri aja, dari sendiri. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sudah berbentuk tim kan. Makanya sudah legalitas sudah PT. Dan alhamdulillah kerja sama juga dengan LP3I juga kan. Nah, maka dengan BUMK ini kan, produk-produk BUMK ini bisa juga kita manfaatkan untuk mengembangkan bisnis kita. Ini Bib. Ada lagi nih pertanyaan. Dalam sebuah dunia bisnis kita kan sibuk seperti siaran langsung nih Bib. Terkadang di balik layar itu ada seseorang. Nah, seorang ini di luar bisnis itu dia angkuh lah, sombong. Nah, bagaimana caranya menghilangkan sifat kesombongannya? Bukan menghilangkan, tapi lebih mengurangi sifat kesombongan orang tersebut untuk kebaikan dirinya dan juga orang lain. Masya Allah. Untuk hilang kesombongan itu memang harus pelan-pelan itu. Betul. Perlu bertahan kan? Pendekatan. Karena setiap orang punya itu. Namanya sifat ananiah itu. Sifat ananiah itu dalam bahasa Arab sifat keakuan, sifat inilah saya. Mau dari kalangan ulama, habaib, orang umum, pejabat, pengusaha, pengangguran, petani, pedagang, semuanya punya sifat itu. Nah, itu bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita betul-betul dekat, ikhlas belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru pelan-pelan tuh akan dihancurkan. Nah, salah satunya kita harus punya pemikiran berprasangka baik, husnudzon. Nah, jadi kita harus punya prasangka baik sama setiap orang. Ya walaupun dia mungkin ada kelihatan yang dia mau buat jahat sama kita, tapi jangan suuzon. Kita namanya waspada, kehati-hatian kan. Tapi jangan suuzon. Kalau suuzon kan setan udah masuk tuh. Yang ada dalam Islam itu husnudzon dan waspada, kehati-hatian. Nah, waspada penting juga. Ada juga orang yang jahat sama kita tetap husnudzon, yang enggak juga kan. Kita Ya, diem aja. waspada, kita hati-hati. Gitu. Jadi memang salah satunya supaya sombong itu hilang dalam diri kita sering berprasangka baik, terus sering ya bantu orang lah, nolong orang. Ya kalau kita nggak ada harta, nggak ada duit untuk bantu orang, ya kita bantu dengan tenaga kita kan bisa. Misalkan teman kita kesulitan dalam belajar, kita bisa bantu. Atau misalkan dia mau butuh sesuatu kan untuk nyari barang yang kehilangan atau barang yang mau dicari, nah kita bisa bantu. Nah, jadi saling menolong lah. Ikhlas karena Allah itu nanti akan hilang tuh kesombongan itu. Ya pelan-pelan kan, karena kan sombong itu kan besar kan dalam diri seseorang itu, apalagi dia memang sudah kelihatan dia memang sudah sukses gitu kan, wah itu ujiannya lebih besar lagi. Nah, maka prasangka baik, husnudzon itulah, karena kan Allah tergantung prasangka seorang hamba kan. Kalau kita positive thinking, nanti insya Allah hasilnya akan baik juga tuh. Tapi kalau selalu berprasangka buruk, kita ngeliat orang kan, kita nggak sesuai dengan keinginan kita segala macam, kita udah suudzon, nah nanti hasilnya akan nggak baik. Jadi semua butuh proses ya untuk membuat dirinya mengurangi rasa sombong itu. Iya lah. Kayak orang sekolah lah kan, TK Iya. dulu, SD, SMP, SMA, bertahan. Ada kelas-kelasnya. Kalau orang sukses level ulama, pengusaha bisnis yang sukses kan, oh itu setonnya lebih besar lagi tuh. Nah, karena levelnya sudah beda kan. Ya karena gini, terkadang semakin tinggi derajatnya itu semakin orang itu merasa dirinya tuh seperti saya nih orang kaya nih, jadi semua orang itu dianggap rendah gitu loh. Iya. Jadi Takutnya gimana begitu. ya, bagaimana menurut Habib gitu menanggapi orang seperti itu? Itu memang sudah kodrat lah, memang sudah manusia kan, Manusiawi, sempat ya. salah dan lupa, manusiawi. Makanya dengan agama itu, dengan iman yang kuat itu, nanti akan merefresh itu semua, menghilangkan itu semua. Walaupun nggak sampai 100% gitu, tapi lama-lama akan hilang betul-betul. Makanya kita harus rendah hati, harus berprasangka baik, bantu orang kan. Dalam hadisnya kan disebutkan wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba
selagi ia menolong saudaranya. Nah, jadi kita harus banyak bantu orang sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu, kita bisa, ya kita bantu. Oke. Oke. Nah, Oke. jadi harus Mantap sekali. harus action dari sekarang. Jadi Iya. anak muda ini harus yang muda yang berprestasi. Karena Iya. teman-teman nih 10 tahun 20 tahun ke depan yang akan memimpin bangsa. Ya teman-teman ini kita nggak tahu kan. Siapa tahu yang duduk di sini, termasuk saya juga masih muda kan. Tahu-tahu Luar biasa ya, Bib, ya. 5 tahun 10 tahun ke depan tahu-tahu ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang jadi seorang profesional yang sukses, ada yang jadi ulama, umaro kan. Nah, kita nggak ada yang tahu nasib orang. Bukan yang di depan ini kan, nah, yang lagi ngedit editorial segala macam Iya. kan, kita nggak ada yang tahu nasib orang. 10 tahun 20 tahun ke depan mereka jadi orang sukses. Amin, Terus teman-teman yang amin. sekalian lagi sekolah SD, SMP, SMA nggak ada yang tahu, ada yang Ya, jadi betul. presiden. Nah, maka kita harus dari sekarang ya pelan-pelan. Jadi fokus. ya, jadi pendidikan itu bukan landasan utama seseorang untuk bangkit sukses ya, Bib, ya. Jadi Iya. setiap orang itu memiliki hak untuk sukses dan berkarir dalam dunia. Iya. Dan kesuksesan itu Allah letakkan itu dalam amal agama yang sempurna. Nah, jadi kesuksesan, kebahagiaan itu bukan Allah letakkan dalam keduniaan, dalam harta, teknologi, IT kan, bukan. Allah letakkan kebahagiaan, kesuksesan seseorang itu dalam amal agama. Jadi semakin orang dekat dengan Allah, semakin sukses orang itu, semakin berjaya. Ya orang paling sukses siapa tuh? Ya Rasulullah kan. Nah, Rasulullah itu amal agama luar biasa kan, kedekatan dengan Allah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin kan. Bahkan ada sebuah buku kitab itu kan 100 tokoh yang berpengaruh di dunia kan. Nomor Ya. satu siapa? Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Padahal yang nulis bukan orang Islam itu. Iya. Nah, jadi orang di luar Islam pun, orang Yahudi Mengakui. apa Nasoro itu mengakui bahwa Rasulullah 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Iya. Iya. Nomor satu Rasulullah. Nah, Rasulullah karena agamanya kuat, bagus. Ya, itu kan nabi gitu kan, tapi kan ada juga sahabat yang memang sukses. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kan Abu Bakar Siddiq. Kemudian lagi Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada anak muda tuh Usama bin Zaid kan yang jadi panglima memimpin kan ketika Rasulullah wafat. Maka semua saat itu ya banyak orang yang murtad, nggak mau bayar zakat, ada nabi palsu kan. Ketika Rasulullah wafat nih, berubah gitu kan. Nah, tapi Abu Bakar Siddiq tetap ngirim tuh pasukannya tuh, panglimanya, pemimpinnya waktu itu Usama bin Zaid, anak muda, umur 20-an coba. Terus Sultan Muhammad Al-Fatih kan, yang menaklukkan Konstantinopel, anak muda juga, umur 21 tahun, memimpin menaklukkan Konstantinopel itu. Tuh, kan luar biasa anak muda Luar itu. biasa sekali. Jadi anak muda itu sekarang ini perlu kita pikirkan. Nah, teman-teman yang sudah mungkin ya sholat 5 waktu segala macam harus pikirkan juga nih bagaimana teman-teman yang lain belum sholat ke masjid, sama-sama sholat ke masjid. Nah, dengan ajak, dengan rayu, ya jangan marah-marah gitu kan, dengan ajakan yang dengan hikmah lah, dengan kasih sayang, dengan rayuan, nah, supaya sama-sama bisa sholat berjamaah. Nah, salah satunya itu. Berarti perbaiki agamanya dulu ya, Bu? Iya, perbaiki agama dulu, baru dunia IT segala macam akan mudah Mesti diikuti. ngikuti. Iya. Apa ya? Udah Baik. dijawab semua mungkin. Nah, jadi kesimpulannya Hmm. teman-teman vokasi ini Gimana nih? dalam sebuah dunia programming tetap landasan utamanya adalah agama. Agama dulu. Dan jika teman-teman vokasi sudah sukses, jangan melupakan orang-orang yang membantu teman-teman dalam sukses. Karena teman-teman tidak bisa sukses tanpa teman. Ya. Jadi, benar. Benar sekali. Jadi dan jangan sombong, karena sombong membuat Anda akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Hmm. Dan lebih baik kita tetap rendah hati. Cukup sekian. Mungkin Habib pengen memberikan tausiah tentang bulan puasa dulu, nggak apa-apa. Mungkin. Ntar setelah penutupan. Motivasi Ya, mungkin motivasi. untuk sobat-sobat Untuk vokasi. teman-teman di bulan Iya. puasa untuk anak vokasi. Mungkin Oh, iya. ngasih motivasi ke sobat-sobat vokasi. Iya. Kalau amalannya nih untuk anak muda, Iya. ada istilahnya itu 5T. Nah, 5T. 5T Harus apa dicatat tuh, nih, Bib? Teman-teman nih. Catat nih. Harus nih, harus. 5T aja kan, jangan Iya. banyak-banyak. 5T pertama takbiratul ula. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita usahakan semaksimal mungkin. Nah, dalam 1 bulan ini kan kita fokus
Untuk dekat dengan Allah pertama buat amalan takbiratul ula tadi. Jadi mengikuti takbir pertama bersama imam. Maknanya ya jangan telat kita sholat berjamaah. Benar. Jadi sebelum azan kita sudah di masjid. Ya 1 menit, 2 menit sebelum azan. Minimal pas azan kita langsung ke masjid. Supaya kita pas imam Allahu Akbar kita Allahu Akbar juga. Itu maksudnya takbiratul ula. Nah, jadi pertama amalannya takbiratul ula. Jadi kalau teman-teman mau sukses dunia akhirat nih, 5T itu. Pertama takbiratul ula. Kedua apa coba? Apa tuh? Tilawah Quran. Tilawah. Nah, ini penting nih. Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan kan. Wah, jelas. Jadi kita fokuskan jangan sampai bulan Ramadan nggak khatam nih. Wah, iya Ya nih. kan? Harus khatam. Jadi 1 hari harus 1 Satu juz. juz pasti. Kalau belum 1 juz jangan tidur dulu. Pokoknya harus 1 juz baru boleh tidur. tidur. Jadi 1 juz berarti 30 hari 30 juz kan. 30 juz Betul. Nah, pas. 1 kali khatam Quran. Karena kita ada ulama sampaikan minimal itu dalam setahun kita harus khatamin 2 kali loh. 2 Nah, Quran. itu minimal itu udah paling lemah itu, udah paling rendah. Jadi keterlaluan kalau kita kan kalau misalkan bulan Ramadan 1 aja khatam kan. Nah, masa 11 bulan yang lain kita ngatamin 1. Benar juga. Jadi harus apa namanya Quran. Di dalam hadis disebutkan laisan ibadati ummati tilawatul Quran. Bukanlah dari umatku orang yang tidak membaca Al-Quran. Bayangin, bukan umat Nabi kalau orang yang nggak baca Quran. Afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Dalam hadis lain disebutkan utama-utama ibadah umatku yaitu orang yang membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam hadis lain disebutkan sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran kemudian ngajarin tuh. Jadi teman-teman yang udah belajar misalkan TPA segala macam, ajarin adiknya, temannya yang belum bisa. Sesuai dengan kemampuan. Misalkan tajwid kita, makrojul huruf kita bisanya apa, nah kita sampaikan. Jadi ilmu itu jangan dipendam, harus disampaikan, diajari lagi sesuai dengan apa yang kita tahu. Nah, jangan mengada-ada juga, tapi yang kita tahu ilmunya harus disampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga tasbih. Nah, tasbih itu ya jaga tasbih lah. Minimal itu tasbih itu zikir pagi petang. Nah, zikir pagi petang itu kita istighfar, salawat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Nah, 100 kali. Pagi habis subuh sama petang habis asar. Nah, habis subuh kalau kita belum 100 semuanya tuh, itu minimal sampai sebelum zuhur udah selesai. Jadi bisa diangsur. Nah, tapi bagus sih langsung. Jadi habis subuh langsung tuh. Kalau kita langsung ya paling cuma 10 menit 15 menit itu. Iya benar. Istighfar 100 kali, salawat 100 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Nah, itu. Pagi dan petang. Dan baca jangan buru-buru. Harus dirasain ketika baca istighfar, kita rasakan kesankan dosa kita nih banyak sekali. Oh, astagfirullahaladzim. Jangan astagfirullahaladzim. Jangan buru-buru. Enggak terasa nanti. Jadi dikesankan. Kalau bisa sampai nangis itu. Nah, kita rasain, kita bayangkan itu dosa kita banyak banget. Nah, ketika ucapan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apalagi ini bulan Sa'ban kan, nah, harus banyak salawat. Nah, minimal 10 kali kita sehari salawat tuh, nah, nanti Allah berkahkan rezeki kita. Nah, itu minimal 10 kali, apalagi 100 kali kan. Nah, tadi Jumat juga disampaikan kita harus salawat minimal 10 kali dalam sehari. Nah, bagus ya 100 kali. Nah, itu tasbih. Terus yang ketiga apa coba? Keempat nih, Bi. Takbiratul ula, tilawah Quran, tasbih. Oh ya keempat itu tahajud. Nah, tahajud. Jangan terkejut. Nah, apalagi Ramadan kan. Iya. Kalau terkejut terus, waduh parah kan. Bisa bablas terus nggak ini kan nggak sahur. Apalagi nggak sahur kan. Tahajud aja jangan apa. Nah, jadi tahajud penting nih. Minimal kalau bisa ya 11 rakaat lah ya bulan Ramadan kan. Nah, jadi tahajud, jadi jangan sampai kita terawih tahajud enggak. Memang ada yang bilang terawih itu tahajud juga kan. Nah, tapi usahakan tahajud juga lah. Sebelum sahur itu tahajud Minimal lah. Nah, minimal yaitu 8 rakaat sama witir 3 rakaat. Atau kurang dari itu nggak apa-apa. Tapi terawihnya jangan lupa. Nah, jadi tahajud. Nanti terawihnya enggak. Tahajud itu ya kita harus istiqomah. Kalau bisa kita latihan ini bulan Ramadan ini ya full kita harus tahajud. Nah, tahajud kita doa lah kan. Itu momen-momen yang paling penting tuh. Karena doa kita diijabah kan. Di 2/3 malam tuh. 1/3 malam sebelum kita sahur atau pas sahur masih ada waktu bisa juga sebenarnya. 2 rakaat, 4 rakaat kan. Nah, jadi tahajud. Karena kita doa itu 90%. Jadi saking pentingan tahajud tuh Allah perintahkan dalam Quran kan. Surat Al-Muzammil kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil
Jadi suruh bangun sepertiga malam, 2/3 malam untuk tahajud. Jadi sholat amalan sunnah yang Allah perintahkan dalam Quran untuk tahajud itu. Di tahajud jangan terkejut. Minimal 2 rakaat, 2 tetes air mata kita doa. Di dalam hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah puncak daripada ibadah. Nah, jadi doa itu 90%, 90%. 10% kita usaha. Teman-teman kuliah kan, belajar pagi siang malam, tapi nggak tahajud, nggak doa, nggak dekat dengan Allah. Ya cuma 10% itu. Iya, cuma 10%. Nah, tapi kita doa terus tapi nggak usaha ya, nggak juga kan. Tapi paling besar itu persentase doa, 90%. Kayak para sahabat itu siang hari seperti singa dia. Singa itu sangar gitu kan. Kuat lah. Nah, malam hari para sahabat itu seperti bayi yang merengek-rengek. Nah, jadi bayi yang menangis gitu. Iya, menangis. Meminta air susu ibunya atau makanan kan dari ibunya. Nah, sahabat itu kayak gitu. Jadi malam itu seperti bayi yang merengek-rengek kepada Allah. Nangis maksudnya. Nah, minta sama Allah apapun hajat kita curhat sama Allah. Nah, tahajud. Yang terakhir apa? Baca. Coba tebak. Terakhir. Nah, ini paling Doa nih. ini penyakit anak muda nih. Tapi bukan anak muda aja sih. Semuanya. Bahkan orang tua juga kena juga itu bisa. Tahu nggak? Keempat adalah, kelima adalah tundukan pandangan. Nah, iya paham. Tundukan Pandangan. Godu basor. Wah, ini luar biasa ini. Jadi tundukan pandangan dalam Quran disebutkan innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah mengetahui nih perbuatan buruk yang kita lakukan dan perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, Maulana Zakaria Al-Kandalawi dalam kitabnya menyebutkan perbuatan buruk yang kita lakukan itu adalah zina mata. Yang tahu diri kita dengan Allah saja. Iya. Nah, orang lain nggak tahu tuh. Nggak tahu tuh. Nah, yang satu lagi perbuatan baik yang kita lakukan itu yaitu kita sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Jadi yang tahu diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tundukan pandangan. Jadi teman-teman kalau bisa belajar tundukan pandangan, wah luar biasa deh. Jangankan PHP kan, Laravel, Codenator kan, wah semuanya mudah itu. Di luar kepala semua. Wah. Maksudnya nggak hafal dong berarti. Maksudnya pokoknya mudah lah belajar apapun. Java Enterprise segala macam kan, Iya. pro coding kan, programming kan itu susah itu. Iya. Kalau nggak hatinya bersih, berjernih pikirannya kan, Nggak fresh gitu ya. Iya. Susah itu. Tidak dilupasi. Iya. Jadi 5T ya. Iya. Tadi pertama apa? Ayo apa? Tadi Takbiratul takbiratul ula. ula. Nah, Terus kedua tilawah tilawah Quran. Quran. Ketiga Tasbih. tasbih. Keempat tahajud. Yang Kelima tundukan tundukan pandangan. Masya Allah. 5 itu coba diamalin di bulan Ramadan ini, insya Allah kalau sungguh-sungguh istiqomah pasti jadi orang sukses. Kalau nggak jadi orang sukses, nih iris kuping saya. Sehingga Benar. Datang ke rumah saya kan ini juga nih apa? Agen ini juga kan. Masya Allah. UMK di rumah ada toko juga. Iya, iya. Saya buka toko juga di rumah. Salah satu jualan ini. Datang ke rumah. siap Dit. Nah, Oke, cukup teman-teman semua. Jadi Kurang baca. lebihnya mohon maaf nih ya. Ya. Semoga tadi motivasi dari Habib bermanfaat untuk teman-teman di bulan Ramadan. Saya Dimas Ferdiansa Saya Muhammad Renaldi. dan Habib Habib Saad. mengundurkan diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.